Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi a'tana ni'matal iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalam ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatan wanshur alaina min khazain rahmatik ya fattah ya alim ya zal jalali wal ikram. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak jamaah salat subuh Masjid An-Nahar Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan tertinggi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat batin ketenangan hati, nikmat merasakan ibadah, nikmat menunaikan sholat, nikmat berbuat baik, nikmat terjaganya hati. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat batin yang terkadang kita hanya disibukkan untuk mengukur nikmat lahir. Sementara nikmat batin jarang kita memperhatikan. Maka banyak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur Allah akan tambah. Andai kita hitung nikmat Allah la tuhsuha. Salawat seraya salam mudah-mudahan tercurahkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita satu-satunya yang akan sibuk pada hari kiamat mendeteksi di mana umatnya. Bahkan Nabi Musa pun bermimpi minta agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melihat jumlah umat Nabi Muhammad tak terhingga dan menjadi penduduk surga yang paling banyak dan menjadi yang pertama kali akan diizinkan masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad dengan meningkatkan cinta melalui salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah bukakan kepada hati kita semuanya pintu pemahaman dari hikmah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Namun terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat surat Al-Fatihah Allah bantu kita untuk memahami hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah yang berikutnya berbunyi, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Idza, jika, fataha, dia telah membukakan, yakni Allah ya, laka, untukmu, wijhatan, pintu, minat ta'aruf, dari berma'rifat, mengenal, untuk mengenal gitu ya. Fala tubali, maka janganlah engkau menghiraukan, ma'aha, bersamanya, wijha, ta'aruf tadi, an, bahwa qalla amaluka, sedikit amalanmu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, ma, tidaklah, fatahaha, membukanya, wijha, ta'aruf tadi, laka, bagimu, illah, kecuali, wahwa, dan dia Allah, yuridu, menginginkan, an yata'arrafa ilaika, untuk mengenal ya, ilaika, padamu. Alam ta'lam, tidakkah belum mengetahui kamu, anna ta'arufa, bahwa sungguhnya berma'rifat itu, huwa muriduhu 'alaika, dialah Allah, muriduhu, yang memberikannya, 'alaika, ke atasmu, wal a'malu, sementara amalan-amalan, anta muhdiha ilaihi, engkau yang menghadiahkannya kepada Allah. Wa aina, lalu di mana perbandingan, ma tuhdi, apa yang engkau hadiahkan, iya, amalan tadi, ilaihi, kepada Allah, dibandingkan mimma, dari apa, huwa, yang Allah, muriduhu, berikannya, alaika, ke atas, ke atas. Ini menjelaskan itu kan ya sedikit, bahwa jika Allah sudah membuka pintu ma'rifat untuk kita, gitu kan ya, maka saat itu nikmatilah ya ma'rifat itu tanpa menghiraukan sedikitnya amalan zahirmu, gitu ya. Kenapa? Ketika Allah membuka pintu ma'rifat, itu artinya apa? Allah menginginkan kita untuk masuk. Kalau Allah menginginkan kita untuk masuk, itu Allah nggak peduli banyak sedikitnya amalan kita. Sebab pintu ma'rifat itu wahba ilahiyah, pemberian Allah langsung. Sementara amalan yang begitu banyak, itu kan kita yang melakukan dalam rangka mengetuk karunia Allah. Gitu ya. Ini secara umum. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan anna salik la buddalahu fi sulukihi min kasratil a'mal liyaqta'a aqabatin nufus wa yasila ila hadratir rabb. Namanya as-salik, istilah as-salik gitu kan ya, itu adalah orang bersuluk, orang yang meniti jalan gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu salik. Salaka yasluku. Orang yang meniti jalan. Ya, saya di sini kan kalau dalam bab tasawuf itu ada apa? Orang yang bertorikot. Ya, orang bertorikot. Orang yang mengikatkan diri dengan amalan tertentu, mengisi waktu-waktunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya seorang yang salik, gitu ya, maka beliau akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan ada satu napas pun yang keluar, jangan ada satu detik pun yang berlalu tanpa diisi dengan berbagai amalan. Maka kan Imam Al-Ghazali melalui kitab Bidayatul Hidayah itu sebenarnya amalia bagi seorang salik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dan bagaimana dia beraktivitas. Oleh Syekh Abdul Samad Al-Fulimbani, gitu ya. Ini kitab Bidayatul Hidayah ini disyarah, ditambah lagi melalui kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin. Artinya petunjuk bagi orang yang ingin meniti jalan. Ada di situ. Ya. Maka di awal pada pokoknya memperbanyak amalan. Semua amalan-amalan sunnah rawatib dikerjakan. Amalan-amalan nawafil dilaksanakan. Wirid, zikir, tasbih semuanya dikerjakan. Tujuannya apa? Liyaqta'a aqabatin nufus. Untuk memutus rintangan-rintangan nafsu. Jadi menaklukkan kita ini kan godaan kita ini dua. Nafsu dan syaitan. Gitu kan ya. Nafsu dan syaitan. Inna a'da'ika nafsukallati bayna jambaika. Musuh yang paling membahayakanmu adalah nafsu yang berada di sisimu. Itu. Setan dengan ta'awuz bisa lari, tapi nafsu itu menyatu dengan diri kita. Maka mujahadah dengan memperbanyak amalan, gitu ya, itu salah satu media untuk menaklukkan nafsu, menaklukkan jiwa, wa yasila ila hadratir rabb. Baru bisa kita sampai gitu kan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu itu kan, maka ke dalam kitab Minhajut Thalibin, setelah bidayah kan ke Minhajut Thalibin, itu ada akobat-akobat yang 8 kalau nggak salah itu. Ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, itu semuanya melalui amalan lahir ini. Gitu kan ya. Di antara amalan lahir itu apa? Membenahi sholatnya, membenahi jamaahnya, ya, membenahi doanya, membenahi baca Al-Qur'annya, termasuk juga membenahi hati. Makanya Abu Ya Asy'ari itu punya kitab Mengenal Allah Melalui Rasa Hati. Makanya ketika beliau menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah, gitu ya, memohonlah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Beliau jelaskan sebenarnya ini isyarat bahwa kalau ingin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amalan lahir, ada amalan batin yang harus kita kerjakan. Sabar amalan batin, tepatnya di hati. Maka untuk hati ini melalui 3 tahap. Yang pertama at-takhalli, mencabut semua sifat-sifat buruk dalam hati yang dapat merusak, menghalangi kita untuk sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Yang paling besar itu apa? Sombong. Itu paling besar. Itu maka dosa iblis yang paling besar itu adalah sombong. Siapapun ini sombong. Ya, dalam kitab Ihya itu kan ada bab al-muhlikat.
bab-bab al-muhlikat, perkara-perkara yang menyebabkan manusia jatuh, binasa. Maka dalam kitab Nasha'ih Diniyah juga Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan itu. Dalam Risalatul Jami'ah juga disebutkan di ujung-ujung belakang babnya tasawuf itu. Nah, ini sombong. Apalagi selain sombong, iri, dengki. Ini kan penyakit utama dalam hati. Yang ketiga, riya. Ingin dilihat. Ini induknya. Ini induknya. Itu sudah. Gitu aja. Sombong. Sombong diartikan apa? Sombong itu gitu ya, menolak kebenaran dan menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kalau kita sudah melihat orang bahwa kita masih lebih baik daripada dia, berarti sudah ada benih. Tanpa, walaupun tidak kita tunjukkan sama orang. Nah, yang tahu di sini siapa? Kita. Sifat-sifat. Makanya seorang salik itu kan kita ini butuh murabbi. Butuh murabbi. Murabbi itu siapa? Ya guru kita yang memang istiqomah. Yang istiqomah. Ataupun kalau belum ketemu antar sesama kita, inilah untuk saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ini pintu. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan, baik itu amalan lahir, amalan batin, yang paling sulit itu amalan batin, takhalli, mencabut, lalu tahalli, gitu ya. Kita mulai hiasi. Sifat sombong tadi mulai kita genti, lawan dengan sifat apa? Mau nunduk dengan orang, mau menghormati orang, mau mendengar orang. Gitu kan ya? Tuh. Yang kedua, sifat iri dan dengki, gitu kan ya? Itu juga harus dilawan dengan apa? Dengan sifat kita paksa untuk berbaik dengan orang. Kalau yang disebutkan, diajarkan, diantaranya seperti itu. Nah, baru akan sampai tajalli. Tajalli itulah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau secara dalam kitab disebutkan semua, tapi amalia untuk kita praktekkan, rasakan di sini, ini yang tidak mudah. Maka di sini nah, saking banyaknya kadang amalan, suatu saat kan mulai jenuh kadang. Mulai jenuh. Aduh. Apalagi ketika dalam perjalanan. Gitu kan ya. Maka terkadang Allah itu gitu ya, sebenarnya memberikan pintu-pintu ma'rifat itu banyak. Nah, kita diajak untuk melihat, mengenal gitu ya. Sini dilanjutkan oleh beliau, fa idza syara'a fil mujahadah wa talat alaihi al-muddah rubbama kasal an ba'di anwa'il ibadat. Kalau waktunya semakin lama, semakin panjang, terkadang muncul rasa malas, rasa jenuh. Mungkin ada yang terbiasa gitu ya, setiap hari ngaji habis subuh sampai matahari terbit. Suatu ketika badan lagi tidak enak badan, mulai ada rasa malas. Gitu kan ya, mulai ada rasa malas. Ketika sakit seperti itu, mulai ada, aduh, aku kalau sakit, aduh, tidak baca ngaji hari ini, lanjut dan lain sebagainya. Mulai, gitu kan ya. Karena terputus, akhirnya apa? Ini kan sering terjadi. Kalau di kalangan beberapa santri itu yang kepengen belajar ilmu hikmah, itu ya ngamalkan amalan tertentu. Ada namanya puasa ngerowot. Jadi puasa tuh nggak makan nasi, tapi soalnya nasi dimakan. Iya, ada yang puasa muti, pokoknya yang putih-putih dimakan. Ada yang puasa dari makhluk bernyawa, pokoknya vegetarian lah. Seperti itu. Dalam tempo sekian hari. Bahkan ada yang sampai malam
Jangan tidur selama sekian malam, baca salawat sekian ribu, puasa non-stop, bahkan sampai mukanya juga dibatasi. Suatu ketika terputus. Suatu ketika terputus. Akhirnya mampus. Putus asa dia. Udah 39 hari, pas hari malam yang ke-40-nya, gagal, putus. Gitu kan ya. Nah, ini terkadang muncul yang seperti itu dalam amalan-amalan. Lanjut, di sini disebutkan warubbama tasawwala lahu nafsuhu tarku bil kulliyah. Bisa jadi akhirnya dia memutuskan untuk apa? Tinggalkan. Gitu kan ya. Ma'a kaunihi qad hasala indahu nau'un min ma'rifatillah. Padahal kalau ia rasakan dari sekian lama dia mengerjakan amalan zahir yang begitu banyak, gitu, benih makrifat kepada Allah itu sudah ada. Sudah ada. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah memberikan panduan kepada kita agar tidak gagal, gitu ya. Dengan hikam beliau sekarang ini, idza fataha lahu wijhatan min at-ta'aruf, artinya apa? Jika Allah sudah mulai memberikan nau'an minal ma'rifah, gitu kan ya, semacam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'anna arafa bi tariqiz dzauq, seperti dia mulai mengenal melalui rasa. Annallaha hadirun ma'ahu. Dia merasa bahwa ketika berzikir Allah hadir. Gitu kan ya? Allah hadir. Muttali'un ala hali. Dia mulai merasakan, benar ya, Allah ini selalu menyaksikan saya. Allah selalu mengawasi saya. Au arafa dzauqan, atau secara rasa ia mengenal annahu la fa'ila illallah, bahwa tidak ada yang berperan dalam dirinya kecuali Allah, bi an hasala lahu tajallil af'al alladhi huwa awwalut tajalliyat indahum fala yubali hina idzin biqillatil amal. Atau mulai ada terasa tajalli itu mulai melihat kebesaran Allah. Ini maqam ihsan tadi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, baca Quran, memanjatkan doa, berbuat baik kepada orang lain, seiring dengan waktu pasti akan ada rasa bahwa apa? Bahwa ini semuanya Allah yang menggerakkan. Gitu kan ya? Allah selalu bersama saya. Allah ada bersama saya. Maka para ulama sufi, gitu kan, di antara hal untuk memunculkan rasa dalam diri itu, kita selalu mengucapkan apa? Allah hadiri. Allah itu selalu hadir bersama saya. Allah naziri. Allah selalu melihat saya. Allah syahidi. Allah selalu menyaksikan saya. Allah ma'i. Allah selalu bersama saya. Kalau mulai kita merasa saya ini selalu diawasi Allah, saya ini selalu dilihat oleh Allah, saya ini selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan merasa gundah saat amalan kita sedikit. Kenapa?
Allah sudah membukakan pintu ma'rifat. Ma'rifat itu musyahadatul Rabb ala kulli hal. Kita menyaksikan hakikat kebesaran Allah dalam setiap kondisi. Itu. Kadang pernah nggak kita baca sejarah para sahabat? Itu ya. Ada yang pernah ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari itu disalamin oleh malaikat Jibril. Dapat salam dari malaikat Jibril. Bahkan ketemu malaikat Jibril. Itu. Suatu ketika nggak ketemu. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya sama Rasul. Rasul, kok nggak ada lagi malaikat Jibril nyalamin gitu. Kata Nabi, malaikat Jibril turun nyalamin itu karena melihat kamu sakit, kamu sabar. Setelah kamu kemarin minta didoakan oleh saya untuk sembuh, saya doakan sembuh. Apa kata malaikat Jibril? Udah, habis tugas saya. Habis tugas saya. Gitu. Nah, artinya gitu kan ya. Maka sering kan kita dapatkan, mungkin kita bertanya di Mesir itu sempat saya lupa nama gitu kan ya. Syekh Ridwan apa kalau nggak salah itu kan. Ini terkenal alim, wali besar. Beliau ini uzur berbaring aja. Berbaring. Tapi setiap hari orang datang. Minta didoakan. Semua yang didoakan, alhamdulillah Allah ijabah. Muridnya bisik kepada beliau, Syekh, panjenengan ini kan setiap orang yang minta didoakan, panjenengan doakan kok dikabulkan. Ya kenapa? Panjenengan nggak minta sama Allah agar disehatkan. Dijawab oleh beliau ini, justru sakit saya inilah yang menjadi berkah. Sakit saya ini menjadi berkah. Dan bagi saya inilah nikmatnya saat ini. Inilah nikmatnya saat ini. Walaupun saya nggak bisa sholat secara sempurna. Bahkan mau bersuci pun harus dibantu. Nah inilah. Maka kan dalam beberapa amalan itu ada yang namanya bab tafakkur. Ya, bab tafakkur saatan khairu min ibadati sana. Atau kamakol gitu kan ya. Merenung itu apa? Kita mencerna dan belajar menyaksikan bahwa ada peran Allah yang besar di balik setiap apa yang terjadi di sini. Maka kalau sudah begini ini sedikit amalan itu sudah nggak ngaruh lagi. Gitu kan, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Kenapa? Karena pintu ma'rifat tadi Allah sudah bukakan di sini. Itu artinya apa? Allah sedang menarik kita. Allah sedang menarik kita. Itu pemberian Allah. Nah, sekarang amalan yang kita buat dengan pemberian Allah itu walaupun sebesar apapun amalan yang kita buat dibandingkan dengan pemberian Allah yang menurut kita sedikit itu tidak akan sebanding. Kenapa? Lihat siapa yang memberi. Lihat siapa yang memberi. Gitu loh. Karena yang memberinya Allah, yang kita lihat Allahnya. Bukan yang menurut kita sedikit. Kan begitu. Sebanyak apapun yang kita buat dibandingkan untuk diberikan kepada Allah yang maha besar, semakin tak bernilai. Semakin tak bernilai. Kadang dalam kehidupan sehari-hari aja antara anak sama orang tua. Gitu ya. Ketika orang tua memberikan kepada anak walaupun sedikit, tetap karena itu yang memberikan orang tua, nilainya tak terhingga. Tapi kalau anak sebesar apapun, sebanyak apapun yang diberikan oleh anak kepada orang
orang tua tetap kecil. Tetap kecil. Nah, di sini. Ini artinya apa? Hamba tersebut mulai mengenal di mana makom dia. Gitu kan ya? Allah makomnya makom khalik. Hamba makomnya makom makhluk. Gitu kan ya? Amalan yang dibuat oleh seorang hamba liyasil ila hadratir Rabb. Untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah buka pintunya. Pintu makrifat hati kita dibuka oleh Allah untuk mulai melihat. Maka setiap apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, kalau yang dilihat bahwa tidak akan pernah ada yang terjadi kecuali atas izin dan ilmunya Allah, maka inilah yang akan memunculkan ketenangan dalam hati. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah diceramakan. Ya, sulit untuk diamalkan. Gitu. Ketika kita bilang sabar, semuanya ini adalah atas kehendak Allah. Yang sedang ditimpa musibah bilangnya apa? Panjenengan memang mudah ngomong ya. Tapi yang ngerasa kayak ini di sini. Tapi setidaknya itu mengingatkan. Gitu kan ya? Itu mengingatkan. Maka dalamnya hikmah, apa yang kita sampaikan ini ya belum tentu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah. Tapi ya mudah-mudahan berusaha untuk mencoba memahami berdasarkan apa yang ditulis di buku ini. Maka banyak sahabat datang kepada Nabi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika selesai perang, banyak ghanimah perang. Sayyidah Fatimah datang minta sama Nabi, ya Rasul, kiranya ada tawanan perang yang bisa dihadiahkan untuk bantu meringankan pekerjaan, karena saya harus urus semuanya sendiri. Apa kata Nabi? Mau nggak saya kasih yang lebih berharga lagi dibanding itu? Apa itu? Baca tasbih 33 kali sebelum tidur, tahmid 33 kali sebelum tidur, takbir 34 kali, dalam riwayat 33 tanpa tahlil gitu kan ya. Sebelum tidur. Gitu kan? Artinya apa? Nabi itu mengajak Sayyidah Fatimah untuk pandai memilih yang lebih, gitu kan ya? Lebih, mana diturut berat. Gawian ini tetap nambah gawian. Tapi begitulah. Ada sahabat minta sama Nabi, Nabi sakit mata. Kata Nabi, saya doakan, gitu kan ya, sembuh atau kamu sabar masuk surga tanpa hisab. Yang ini pilih masuk surga tanpa hisab. Ada lagi habis perang, matanya itu keluar biji mata. Nabi, aku tidak terbayang cuman orang rasa sakitnya itu. Nabi, apa kata Nabi? Bisa didoakan sembuh atau sabar dapat surga. Aku tidak sembuh masuk surga, Nabi katanya. Akhirnya apa? Diusap Nabi, sembuh. Mata kiri kalau nggak salah. Mata sebelah mata yang disentuh oleh tangan Nabi itu penglihatannya jauh lebih terang dibanding mata sebelahnya dan nggak pernah sakit. Begitu. Ini artinya memang dalam semua hal yang dalam ihsan, antakbudallaha ka'annaka tarahu. Kita ini dalam mengerjakan ibadah belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Maka makom ihsan itu adalah makom ma'rifat. Makom ma'rifat. Kita antakbudallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kalian betul-betul melihat berdiri berhadapan. Ini paling tinggi. Fa'in lam takun tarahu
Kalau kau belum sampai ke makom itu, maka makom yang kedua ini jangan sampai terlewat. Apa itu? Fa'innahu yaroka. Allah melihat. Maka andai semua kita ini berusaha untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah kita mampu menahan diri. Tapi karena dunia darubalain wamtihan, itu kan ya, dunia ini, kehidupan dunia ini tempat ujian dan cobaan, ya kadang jatuh bangun, jatuh bangun. Maka nggak jadi masalah. Yang terpenting apa? Khairul khatta'inat tawabu. Nah, harapannya melalui ngaji-ngaji, sholat jamaah, ini mulai terbuka untuk kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan lagi tadi itu apa? Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Kalau mulai terasa gitu kan ya, suatu waktu kita mulai, kenapa saya harus gundah? Kenapa saya harus sedih? Toh ada Allah. Ada Allah. Semua atas izin Allah. Apa yang ada di tangan ini datang dan pergi sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sekejap bisa Allah ambil. Dalam sekejap bisa Allah berikan. Ketahuilah, rasa itu adalah karunia Allah. Allah sedang menginginkan untuk manggil kita. Makanya para ulama bilangnya apa? Sejatinya ketika seorang mukmin diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diberi uzur, sebenarnya itu adalah undangan kasih sayang Allah untuk kita merapat. Selama ini kita terlalu gagah, lompat sana, lompat sini. Saatnya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum merasakan hakikat sholat. Maka Allah kasih sakit agar kita ngerem. Sama kalau berkendaraan, sebagus apapun kendaraan, kalau ketemu lubang pasti ngerem. Itu pun juga sebenarnya. Maka sakit salah satu pintu Allah berikan kepada kita untuk kita mulai mengenal siapa kita, apa tujuan hidup kita di sini. Itu kan ya, apa yang akan kita tuai nantinya. Seperti itu. Dikasih oleh Allah uban, dirabunkan matanya. Gitu kan ya, dilambatkan aktivitasnya, dibatasi selera makannya, dikurangi tidur malamnya. Karena sejatinya Allah itu sedang membukakan babul wisol, pintu untuk sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasa kalau sudah usianya 50 tahun ke atas, tidur malam itu lebih kurang ya Pak Rosik ya. Lebih kurang. Selera makan itu lebih kurang. Gitu kan ya. Itu artinya apa? Allah kepengen kita keluar dari dunia ini, perut ini tidak banyak bebannya. Allah kepengen agar malam itu, karena udah gak bisa tidur lagi, kita bentangkan tikar untuk munajat. Yang terpenting itu apa? Kita dikenal Allah, merasakan nikmatnya hubungan kita dengan Allah. Bukan untuk dikenal bahwa kita itu orang soleh. Bukan. Gitu kan ya. Dikenal untuk orang soleh mah gampang. Gitu kan ya. Gampang. Tapi dikenal sebagai hamba yang Allah kasihi itu tidak mudah. Gitu ya. Maka Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-a'mal anta muhdiha ilaihi. Sementara amalan ini kita kerjakan dalam rangka apa? Memancing rahmat Allah untuk memunculkan rasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa aina mana tadi? Ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Lalu coba bandingkan pemberian Allah dengan pemberian kita. Artinya apa? Kenali makom kita sebagai makom makhluk. Allah makom khaliq. Gitu kan ya? Sehebat apapun makhluk, kalau sudah di hadapan Allah, tetap makhluk, membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini baru belajar ngajinya. Mudah-mudahan berkat ngaji ini belajar ngamalin, belajar mempraktekkan. Konteks kita ngaji itu adalah ke kita dulu, terlebih dahulu. Mudah-mudahan baik di diri kita, nyetrum ke istri, nyetrum ke anak-anak kita. Insya Allah dari situ akan melahirkan barokah buat diri dan keluarga kita semuanya. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun nanti Kiai Fahmi datang, dapat diulang dan diulas kembali agar lebih sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari bala, dari fitnah dunia akhirat, dijaga diri kita, keluarga, anak, keturunan, kerabat, keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang punya hubungan baik dengan kita, lahir dan batin, semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mayyasir kulli asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, ya ma'mana kulli makhif, yassir alaina kulli asir, wa taysirul asir, alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa ta'lamu biha muqsir. Allahumma inna nakhafu minka, nakhafu ya khawfika, nakhafu la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa husna bi annaka allati la tanam wa kunufna bi kalamika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlak wa anta siqatuna wa rajauna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.